Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas siapa Ya'juj dan Ma'juj serta siapakah sesungguhnya Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, ada baiknya mencermati tembok yang dibangun Zulkarnain terlebih dahulu. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis, wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina, The Great Wall. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Hal ini kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku ini diterbitkan pada Maret tahun 2007 lalu. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya, namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu penjelasan dalam Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain. Dan, setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, ketika bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah berfirman kepada Zulkarnain yang memerintahkan terserah kepadanya mau diapakan kaum itu. Artinya, Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan para raja Cina tidak. Dengan demikian, apakah benar tembok Cina itu disebut sebagai tembok yang dibangun Zulkarnain? Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India dengan ordinat 38 ON dan 67 OE. Tempat itu kini bernama Buzgol Hana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Tai Men Kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Namun, seorang pengembara Cina, Hyo Wenxiang, pada abad ke-7 pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India. Dan, tidak jauh dari tempat tersebut, terdapat sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Pada tahun 842, Khalifah Abbasiyah, Al-Watsik Billah mengutus sebuah tim ke gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter, ada pula yang menyebut 150 meter, dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Pada Perang Dunia Kedua, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Dalam versi lain, disebutkan para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jaihun dalam ekspedisi Balkah dan disebut sebagai Babul Hadid, pintu besi, di dekat Tarmis. Timur Leng pernah melewatinya,
juga Syahruh dan ilmuwan Jerman Sledverger. Arkeolog Spanyol, Clapigeo, pada 1403 Masehi, pernah diutus oleh Raja Kishtalah di Andalus ke sana dan bertamu pada Timur Leng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan India. Ada juga yang menyatakan, keberadaan tembok tersebut telah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan yang sangat dan tinggi serta keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Al-Syarif Al-Idrisi dalam bukunya Nuzhat Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaq menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan Salam, utusan Khalifah Al-Watsiq Bilah, Abbasiyah. Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail tentang Zulkarnain berasal dan kemana saja pengembaraannya. Al-Quran hanya menyebutkan, Zulkarnain melakukan pengembaraan menuju matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu, dalam perjalanan ke utara, Zulkarnain bertemu dengan dua buah bukit yang di baliknya terdapat kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Namun demikian, para ahli tafsir meyakini Zulkarnain berasal dari daratan Mesir yang membangun tembok di sekitar wilayah Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah ini, terdapat beberapa bangsa, seperti Cina, India, Uzbekistan, dan lainnya. Dengan beberapa kecenderungan yang ada, para ahli tafsir ataupun peneliti kemudian merujuk keberadaan tembok itu berada di wilayah Asia Tengah. Dalam Nuzhat Al-Mushtaq, Al-Syarif Al-Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu, angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taraz, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, Kotarai, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsiq di Suramenraa, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Kalau menurut penuturan Ibnu Battutah dalam kitab Rahlat Ibn Battutah, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi, karena di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Wallahu a'lam bishawab.